Sahabat GKKI Putih yang terkasih, kita barangkali pernah mendengar istilah bahwa ada satu bangsa yang merupakan bangsa pilihan Tuhan. Nah, bagaimana kita memaknai hal ini lebih jauh? Ada kalanya ketika kita menghayati, memahami, atau bahkan ada orang-orang Kristen tertentu yang mengklaim dirinya sebagai orang pilihan Tuhan, lantas kemudian mengabaikan ataupun juga menyangkal bahwa ternyata ada orang lain yang juga dipilih oleh Tuhan. Sekaligus tanpa disadari atau bahkan disadari, klaim-klaim tersebut kemudian membuat orang membatasi pemilihan Tuhan kepada orang lain, kepada bangsa lain. Padahal kalau kita bicara soal wewenang untuk memilih, bukankah kalau kita bicara soal bangsa pilihan Tuhan, orang pilihan Tuhan, maka wewenang untuk memilih itu ada pada Tuhan sendiri, bukan pada kita. Namun seringkali orang-orang percaya, orang-orang beriman mengambil alih wewenang Tuhan dengan menyatakan bahwa kamilah umat pilihan, kamilah gereja pilihan, kamilah orang Kristen pilihan. Seolah-olah yang lain bukan orang pilihan. Seolah-olah yang lain bukan gereja pilihan Tuhan. Seolah-olah Allah tidak bekerja, Allah tidak memilih orang lain juga. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan renungan Sapaan Sahabat hari ini, kita hendak merenungkan sebuah ayat firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita betapa Allah punya belas kasih, bahwa Allah punya hati yang luas untuk menerima banyak orang, siapa saja, sesuai dengan perkenanan Tuhan, sesuai dengan wewenang Tuhan. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang kedua berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Kalau kita membayangkan rumah Allah sebagai sebuah rumah yang begitu besar, katakanlah sejenis mansion atau bahkan lebih luas daripada mansion, ada banyak kamar di sana. Dan dalam mansion atau tempat tinggal Allah Bapa tersebut, siapapun yang Tuhan undang, siapapun yang berkenan kepada Tuhan, bisa tinggal. Siapapun yang Tuhan pilih, tentu berkenan untuk tinggal di rumah Bapa. Nah, oleh karena itu, kita perlu memikirkan ulang dan juga sekaligus berhati-hati untuk tidak mudah mengklaim bahwa saya adalah orang pilihan Tuhan. Yang lain sepertinya tidak. Siapakah kita sehingga bisa menyatakan klaim seperti itu? Pilihan Tuhan adalah wewenang Tuhan sendiri. Bukan hanya kita yang bisa dipilih. Orang lain pun juga bisa Tuhan pilih. Orang lain pun juga bisa diselamatkan. Orang lain pun juga bisa dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, lewat tema Renungan Sapaan Sahabat, The Chosenness of the Others, keterpilihan orang lain, kita hendak diajar untuk rendah hati. Mengakui bahwa kalaupun saya dipilih oleh Tuhan, itu berarti saya dikasih oleh Tuhan. Bukan berarti orang lain tidak dikasih oleh Tuhan. Orang lain pun juga bisa dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Yohanes 3:16 bukankah mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan bagian awal ayat tadi, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak dikatakan bahwa Allah mengasihi sekelompok bangsa, sekelompok orang, dan tidak mengasihi sekelompok yang lainnya. Tidak. Allah mengasihi dunia ini. Segenap ciptaan dikasih oleh Tuhan. Maka kita perlu membuka diri pada keterpilihan orang lain oleh karena belas kasihan dan kuasa Tuhan atas kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk rendah hati sekaligus juga mensyukuri anugerah keselamatan yang kita miliki, tanpa kemudian membuat orang lain kita sangkal, orang lain kita tolak, karena mereka pun juga, kalau Tuhan berkenan, punya keterpilihan yang sama dengan kita. Tuhan memberkati saudara.